Oke, selamat pagi buat kakaknya. Assalamualaikum Pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Hanif Ananta Syidki, biasa dipanggil Hans, dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023. Di sini saya ingin melakukan wawancara kepada Oke. kakaknya selaku pelaku bisnis, di mana ini untuk proyeksi untuk tugas kewirausahaan. Dari kakaknya sendiri boleh perkenalan diri. Oke. Sebelumnya kenalkan saya Andin, Andini. Saya bergerak di bidang crafter. Nama usahanya Bentala Project. Kita kenapa project? Karena kita tidak menanganin florist aja, tapi florist art yang mana kita bergerak di bidang dekor, di bidang mahar seserahan, terus ya flower art gitu. Oke, jadi saya langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa sih yang melatar belakangi dari kakaknya sendiri untuk memulai bisnis ini? Yang melatar belakangi adanya Bentala Project itu sebenarnya keresahan saya waktu pindah di sini. Sini kan salah satu kabupaten kecil, di mana di mana nilai pemasukan orang-orang di sini itu tidak besar, tapi harga jual di sini tuh terlalu mahal. Jadi di sini saya melihat salah satu buket yang biasa aja menurut saya, tapi harganya too much. Nah, di situ saya gimana caranya saya bisa membuat produk berkualitas dengan harga yang terjangkau tapi tetap untung. Gitu. Oke, jadi sebelumnya untuk tempat usaha kakaknya ini di daerah mana? Oke, Bentala Project ini ada di Purworejo, Jawa Tengah. Jadi tahu ya dekat ya tidak jauh dari YIA. Gitu. Ya kan Purworejo merupakan salah satu kabupaten yang diapit dengan dua kota besar ya, Magelang dan Jogja. Tapi Purworejo itu termasuk menurut saya termasuk kota yang lumayan ketinggal jauh dari kota-kota tetangganya. Oke, baik. Jadi kan untuk daerahnya kan bisa dibilang terhimpit oleh dua kota besar ya, kayak. Nah, Mm-mm. jadi cara kakaknya sendiri untuk memasarkan produknya tersebut agar dikenal luas oleh masyarakat itu seperti apa sih, Kak? Cara saya memasarkan produk yang jelas lewat media sosial ya, karena kan kita sebagai pelaku bisnis itu bisa melihat perkembangan media ya. Kayak misalnya sekarang awalnya kita lihat IG, dari IG itu kita berkembang ke TikTok. Kadang dari IG itu nanti kan biasanya dari kita dikenal dari media sosial mulut-mulut. Tetap ya, cara tradisionalnya tetap ada, awalnya mengikuti perkembangan zaman dengan cara media sosial itu. Jadi marketing kita pure semua ada di media sosial. Ya sama kita endorse influencer-influencer lokal lah gitu. Oke, jadi sempat disinggung ya tadi untuk cara memasarkannya kan bisa dengan mengendorse dari influencer-influencer lokal ya. Hmm. Nah, ini merujuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu strategi yang yang kakak gunakan untuk mempertahankan bisnis kakak di tengah persaingan itu seperti apa sih untuk strateginya? Strategi apa ya? Kita nggak ada strategi khusus ya. Cuma kita mempertahankan kualitas di tengah-tengah persaingan yang marak, orang pada bersaing dengan harga ya, harga yang murah-murahan. Kita tetap mempertahankan kualitas dengan harga kita yang mungkin orang murah di bawah kita, tapi kita tetap ada standar harga termurah kita. Jadi kita nggak ngikutin persaingan bisnis yang murah-murahan, kita hanya memperbaiki kualitas dan ngasih pilihan harga. Karena kan yang beli di sini eh, dari yang masyarakat yang menengah ke bawah sama menengah ke atas. Nah, biasanya kalau kita ikut persaingan bisnis yang sehat ya, karena hanya ada harga. Nanti kalau misalnya kita ngikutin harga kayak gitu, bisnis kita nggak akan berkembang. Justru malah yang beli di kita itu bukan target market kita. Kebetulan Pentala Project ini target marketnya ada di middle up. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu
bagaimana sih cara kakaknya untuk menentukan harga produk atau jasa yang kakak berikan? Menentukan harga produk itu saya bagikan golongan ya. Ada modal, ada profit, ada jasa. Jadi nggak cuma modal sama profit. Kita ada 3, profit, modal, jasa. Bahan yang keluar. Profit itu biasanya untuk pengembangan toko. Entah itu nanti buat marketing, entah itu nanti buat kita membesarkan toko, atau kalau jasa itu kita membayar diri kita sendiri atau karyawan. Jadi tidak mengganggu tidak mengganggu keuangan lain. Modal itu tetap berkembang gitu. Selanjutnya untuk pertanyaan ini merujuk dari pertanyaan sebelumnya, yaitu bagaimana sih cara kakaknya untuk mengatur keuangan bisnis kakak agar tetap sehat? Mengatur keuangan bisnis tadi ya dari menentukan 3 golongan keuangan itu tadi ya. Jadi kalau misalnya kita sudah membagi keuangan ke dalam 3 golongan tadi, modal, profit, dan jasa, insya Allah modal itu nggak akan keganggu. Jadi jangan sampai modal itu keganggu. Kalaupun nanti ya namanya orang hidup ya, pasti kan kita misalnya mau pinjem, kita bisa ke profit. Jadi tidak mengganggu uang modal, karena modal ini untuk mengembangkan produk kita gitu. Jadi ya sebenarnya kesehatan keuangan di bisnis itu yang penting uang modal itu tidak boleh terganggu. Makanya tadi ada di profit dan jasa. Kalau profit sama jasa itu kita masih bisa mainkan dua bagian itu. Oke? Oke. Untuk pertanyaan terakhir nih kak, menurut dari kakaknya apa sih kunci kesuksesan dalam berbisnis kak? Kunci dalam bisnis tuh konsisten. Cuma itu sih. Karena ya nggak cuma bisnis ya, segala sesuatunya kalau kita jalani dengan konsisten pasti ada hasilnya. Apalagi bisnis itu nggak bisa cuma buat sekarang, kayak besok mau bikin apa lagi, besok mau bikin apa lagi. Tapi kalau kita konsisten, bisnis itu berkembang 5 tahun, bukan cuma setahun 2 tahun. 2 tahun itu pun kita masih belajar. Setelah 2 tahun kita baru bisa melihat nih, kita bisa kayak tahu flow-nya seperti apa. Nah 5 tahun itu kita baru bisa ngerasain hasilnya. Makanya kunci kesuksesan itu ya konsisten dalam semua bidang gitu. Oke, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaannya sudah selesai kak. Mungkin dari kakaknya sendiri ada closing statement atau ada yang mau dipertanyakan? Apa ya, nggak ada sih, cuma pesan aja buat anak muda yang mau berbisnis, mulai aja dulu. Modal itu nggak harus gede. Kita juga Bentala Project, modal itu mulai dari 500.000. Jadi kalau buat kalian, sekarang banyak bidang yang bisa kita kerjakan. Jadi jangan tunggu harus punya ini, harus punya itu. Yang penting mulai aja dulu gitu. Nanti dari kita mulai, kita tahu kok, kita belajar dari kesalahan, kita belajar dari perjalanan. Jadi ya buat anak-anak yang mau bisnis, mulai aja dulu. Oke, terima kasih dari kakaknya Bentala Project. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.